Halo kaum intelektual sekalian. Baru-baru ini Pak Kamarudin sedang dilanda masalah. Pak Kamarudin lagi dan lagi susah sembuh dari penyakit. Sebenarnya penyakit daripada Pak Kamarudin ini sudah lama, guys. Kayaknya udah hampir 1 tahun ya. Tapi viral baru-baru ini. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Pak Kamarudin ini sakit? Apa alasannya? Apa karena disantet? Jadi guys, baru-baru ini lagi viral di media sosial, di mana yang lebih mengejutkan daripada berita sakit Pak Kamarudin ini adalah berita ada isu tentang penyantetan. Wow, luar binasa. Jadi warga Konoha itu kalau sudah berurusan dengan santet, akan cepat tuh ya berhalusinasi. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah Pak Kamarudin ini disantet? Kemudian setelah itu, ternyata Pak Kamarudin ini pernah diduga diisukan meninggal dunia bulan Maret lalu, guys. Wow. Gila. Warga Konoha itu kalau sudah ngarang sangat keterlaluan ya. Padahal Pak Kamarudin ini orang yang sangat luar biasa. Terlepas kontroversi beliau, saya sangat mengapresiasi kinerja daripada Pak Kamarudin. Bahkan ada seorang tokoh politik yang sangat kondang di Konoha mengatakan, saya pengen Pak Kamarudin ini jadi ketua DPR gitu, menggantikan Puan Maharani. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Pak Kamarudin ini sakit? Apakah berasal dari penyakit kiriman? Apakah santet? Apakah Anda yang nonton video ini percaya dengan santet? Siapa yang percaya dengan santet? Coba tulis di kolom komentar ya. Tapi disclaimer on ya, saya tidak memojokkan siapapun di sini ya. Saya bahas masalah ini dari sudut pandang yang paling rasional. Jadi guys, kalau sudah bicara hantu-hantu, santet, teori konspirasi, warga Konoha itu paling cepat ya. Bahkan ya, tanpa kita sadari, kalau sudah berurusan dengan lendir ya, berurusan dengan gosip, maka kita tuh tersedot ya perhatiannya. Kenapa kasus Sambo zaman dulu itu viral? Apakah karena kasus penembakan? Enggak. Karena ini jarang dibongkar ya. Kalau saya bongkar ini akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Karena ada unsur gosip, ada unsur perselingkuhan. Nah, kalau nggak ada unsur gosip dan perselingkuhan, nggak bakal viral tuh kasus daripada Sambo. Jadi warga Konoha itu yang paling cepat viral itu ya santet-santet, perdukunan ya, kemudian gosip dan lain sebagainya. Itu paling cepat tuh ya. Kalau fakta ilmiah kita biasanya akan menghindari. Fakta ilmiah di Konoha itu nggak pernah viral sekalipun, nggak pernah. Malas ya, warga Konoha itu kalau bicara dengan fakta ilmiah itu ngantuk gitu ya. Kalau sudah bicara dengan gosip ya, hantu-hantu, teori konspirasi, langsung cepet ya. Langsung semangat tuh ya. Ya, ngarang bebas tuh ya. Jadi gini guys, ya, ada berita yang mengatakan bahwa berita daripada sakit Pak Kamarudin ini dikirim oleh orang lain, ya sakit pesanan gitu atau disantet gitu. Ya ada dugaannya yang mengatakan bahwa karena Pak Kamarudin ini terlalu tegas, ya terlalu garang sehingga orang nggak suka dan sebagainya. Apakah ini mempengaruhi gitu? Jadi gini guys, ya kalau secara ilmiah nggak ada yang namanya santet, nggak percaya. Coba buktikan bahwa santet itu ada. Saya akan memberikan tanggal lahir saya, rambut saya. Kalau bisa santet, coba santet saya. Saya tidak, ini guys ya, saya tidak bercanda, serius. Kalau bisa santet saya akan kasih rumah dan kasih mobil. Serius. Kenapa? Karena santet itu tidak terbukti secara ilmiah. Nggak benar itu. Santet itu bekerja kalau kita percaya dengan santet. Santet itu sama seperti tekanan psikologi. Ya, kalau misalnya kita percaya dengan satu hal itu mempengaruhi kita, itu akan berpengaruh. Tapi kalau kita nggak percaya, nggak berpengaruh. Itu tekanan psikologi. Kalian sadar nggak sih, guys? Kenapa kalau misalnya di luar pulau itu nggak bisa disantet? Kalian pernah sadar nggak sih sebenarnya? Kalau saya bongkar ini akan banyak warga Konoha yang kelonjotan berjamaah. Kenapa dukun tidak bisa menyantet orang di luar pulau? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena ongkosnya mahal. Lah,
Apa hubungan dengan ongkos? Jadi guys, ternyata si dukun itu sering memberikan racun terhadap makan atau minuman yang pengen disantet. Jadi kalau luar pulau itu kan ongkosnya mahal, susah, jangkaunya susah, nggak bisa naik motor, nggak bisa naik mobil gitu ya. Ya bisa naik mobil tapi lama banget gitu. Sehingga kalau di luar pulau itu dihindari oleh dukun. Itulah alasannya, karena nggak bisa ngirim racun. Jadi santet yang dimaksud itu adalah racun, guys. Makanya saya katakan saya nggak percaya dengan santet. Kalau racun saya percaya. Beda racun dengan santet. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Pak Kamarudin diracun? Saya tidak menutup kemungkinan ya. Karena bisa saja yang tidak suka dengan Pak Kamarudin ini dikasih misalnya zat-zat tertentu gitu ya. Atau buah-buah tertentu sehingga apa? Sehingga sakit. Saya tidak menutup kemungkinan. Tapi kalau santet saya nggak percaya. Tapi kalau diracun atau dikasih makanan apa gitu, saya masih membuka kemungkinan. Karena itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Tapi kalau santet, no. Saya nggak percaya dengan santet. Saya nggak percaya dengan hantu. Bukan berarti saya sih paling keren ya. Kalau saya mengatakan saya nggak percaya dengan hantu, dengan santet dan sebagainya, saya ngerasa keren. Enggak, seperti itu konsepnya. Tapi saya belum percaya karena belum ada bukti. Ya kalau ada yang bisa membuktikan, saya percaya gitu. Bukan berarti saya menutup pintu gitu. Bukan. Saya juga membuka pintu. Tapi silahkan buktikan gitu. Ya, kalau saya bahas masalah hantu-hantu pasti banyak tuh yang marah-marah, yang kejang-kejang kelunjutan berjamaah. Ya, padahal yang saya challenge itu adalah cara berpikir kita, bukan hantunya gitu. Saya nggak benci dengan hantu. Ya walaupun saya tidak percaya dengan hantu, bukan saya nggak percaya dengan hantu, tapi hantu itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah gitu. Gimana kita mau percaya sesuatu hal yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah gitu? Ini menurut saya pribadi semacam keanehan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa warga Konoha itu banyak percaya dengan hantu? Apakah ini ada hubungan dengan kehidupan setelah kematian? Apakah ini ada hubungan dengan orang yang dibangkitkan di hari kiamat sehingga kita percaya dengan hantu? Silakan simpulkan sendiri. Apakah ini hubungan dengan agama? Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan. Kemudian selain itu, tanpa kita sadari, ternyata bangsa kita itu adalah bangsa yang sangat suka dengan berita gosip. Sangat suka. Ya kalau kasus Sambo dulu nggak ada gosipnya, nggak bakal viral tuh. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah diduga ya, apakah diduga Sambo yang mengirimkan racun terhadap Kamarudin karena dendam pribadi? Saya tidak akan menyimpulkan. Jadi sebagai pengacara itu sebenarnya kita dilema guys ya. Saya tuh punya keluarga pengacara juga gitu. Jadi adik saya cewek itu sarjana hukum, dia kerja di bidang hukum juga gitu. Jadi banyak godaan-godaan gitu. Tapi kalau kita tolak godaannya, ya bisa aja kita diracun. Ya, mana yang kita pilih, racun atau godaan duit gitu ya. Misalnya dikasih duit ratusan miliar ya. Ya, tolong caut laporan misalnya. Terus kita diancam diracun gitu. Mana yang kita pilih? Itu pilihan yang sangat sulit sekali, guys. Banyak orang ngambil duitnya gitu. Daripada saya mati diracun. Banyak banget ya. Ya, di permukaan nggak muncul ya. Tapi ya banyak orang yang mengambil jalan pintas seperti itu. Tanpa kita sadari. Itu sangat-sangat sangat rahasia umum ya. Kemudian baru-baru ini ya Kamarudin dikabarkan meninggal. Saya nggak tahu siapa yang mengarang isu ini. Tapi kalau saya perhatikan penyakit daripada Pak Kamarudin ini seperti penyakit bukan diracun ya. Tapi mungkin penyakit bawaan mungkin ya. Bukan diracun. Saya nggak ada indikasi. Saya bilang nggak ada indikasi diracun. Bahkan dokter juga melihat nggak ada gitu ya, nggak tahu apa sakitnya gitu ya, kayaknya sakit bawaan gitu. Kalau bicara seputar duit, nggak mungkin Pak Kamarudin nggak punya duit ya kan, pasti punya duit dong, pasti punya asuransi dong ya. Saya juga punya asuransi. Teman-teman yang untuk video ini kalau sakit harus punya asuransi ya, nggak usah mahal-mahal gitu, yang 500.000, 600.000, 700.000 per bulan ada kok ya. Saya punya asuransi, istri saya punya asuransi, anak saya punya asuransi ya, jadi kita punya asuransi gitu ya.
Kalau Anda pengen asuransi, nanti saya bisa bantu ya. Tapi saya tidak ini guys ya, saya tidak promo ya. Saya cuma membantu gitu ya. Nanti tulis di kolom komentar ya. Jadi guys, ternyata tanpa kita sadari, kasus-kasus seperti ini ada banyak di Konoha, tapi kita abaikan gitu. Apalagi di daerah-daerah. Bahkan paman saya berkali-kali saya mengatakan, paman saya dulu waktu sakit tuh kejang-kejang ya, kejang-kejang keloncotan gitu. Nah, ketika dicek sama dokter, katanya dicek sama dokter ya, paman saya ya. Kemudian dicek sama dukun ya, dukun mengatakan, oh ini penyakit bawaan, bukan bawaan, kiriman gitu, santet. Yang mungkin ada mantannya, pokoknya ngarang bebas gitu ya. Berapa dukun yang kita jumpai ya selalu ngomong seperti itu. Makanya kalau ada penyakit itu jangan pernah bawa ke dukun guys. No, jangan pernah bawa ke dukun. Bawalah ke tempat yang sewajarnya. Bawalah ke rumah sakit. Jangan pernah bawa ke dukun. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Silahkan simpulkan sendiri. Apakah ini penyakit bawaan, kiriman, atau penyakit karena diracun gitu. Tapi yang jelas kalau saya perhatikan, Pak Kamarudin ini sangat luar biasa sekali. Pak Kamarudin ini luar biasa dalam menangani kasus ya. Tidak tebang pilih gitu ya. Ya, saya perhatikan Pak Kamarudin ini orang yang sangat luar biasa ya. Nah, pemimpin yang sebenarnya itu harusnya seperti Pak Kamarudin. Cuman resikonya itu tinggi banget ya. Bisa diracun guys. Makanya ya, kalau kita tidak kuat iman, ya kalau kita sudah bekerja di ranah yang pergerakan duitnya banyak, itu sangat-sangat banyak godaannya gitu. Resiko dan godaan gitu. Bagaimana Hotman Paris? Apakah Hotman Paris akan mengalami hal yang serupa? Sebenarnya Hotman Paris itu bukan berarti saya merendahkan Pak Hotman Paris ya. Sebenarnya level daripada Hotman Paris itu bukan level tertinggi pengacara gitu, bukan. Pak Hotman Paris itu nggak terlalu ini banget ya. Dia terkenal karena artis sebenarnya, bukan karena jago gitu. Dia sering kalah juga gitu. Ya menurut keyakinan saya lebih hebat Pak Kamarudin ya, tapi sayangnya Pak Kamarudin ini sekarat gitu ya. Kalau di Konoha itu nonis bisa mencalonkan presiden, saya yakin Pak Kamarudin ini bisa calon presiden. Sangat bisa banget. Jujur, tegas gitu ya. Nggak neko-neko. Kerja ya kerja gitu ya. Nggak ada istilah neko-neko. Sehingga orang-orang seperti ini biasanya dibenci guys. Karena apa? Karena tidak biasa. Terlalu tegas gitu. Saya sangat dengan Pak Kamarudin. Luar biasa ya. Pengacara yang sangat luar biasa. Jangan jarang ya pengacara seperti ini. Hanya 1 dari 1000 orang pengacara sepertinya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Apakah ini penyakit bawaan atau tidak? Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Dimana karakter dalam buku ini bercerita, ada 2 pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa link pembeliannya ada di pin komentar video ini.
Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.